Yo cuy, balik lagi sama gua nih. Dan kali ini gua nempatin janji gua kalau bakalan ngelanjutin nih manga. Ya sesuai di thumbnail gitu. Mari kita bahas vol ketiganya dari manga yang berjudul Tatsumigahara-san no Aikara wa Nigera Renai. Sebelum itu gua mau ngasih tahu ke kalian kalau nih manga translate-nya pakai Jepang anjir. Susah banget gua buat bikin skrip ceritanya. Maka dari itu like dulu dong. Gua tunggu sampai 3 detik. 1, 2, 3. Oke, thank you. Buat yang udah like, terima kasih banget. Sekarang mari kita ke video pembahasannya. Memasuki volume ketiga, kita disuguhin gambar dari Kouchan. Awalnya kita dikasih mimpi aneh gitu cuy, kalau Kouchan yang sedang memimpikan ayahnya, yang ngebuat ia ini terbangun dari tidurnya dan ia memandangi sebuah gambaran tangan yang ada di kamarnya. Di sini ada yang janggal cuy, kalau jika dua orang ini adalah ayah dan ibu ya kan, maka 5 cewek diantaranya adalah saudari tersebut. Tapi siapa laki-laki yang ada di paling kanan dari foto tersebut cuy? Di sisi lain kita ada Mondo dan Momo yang kelihatannya si Momo ini kesulitan ngerjain tugas sekolahnya. Ia meminta maaf yang harusnya ia rapat strategi ya kan, malah ia harus mengerjakan tugas sekolahnya. Mondo yang menemaninya melihat kalau Momo ini salah cuy dalam mengerjakan soalnya. Momo merasa sedikit panik, namun itu bukan masalah karena Mondo membantunya. Yang membuat Momo benar-benar terkesan karena ternyata ya kan Mondo adalah cowok yang bisa diandalkan cuy. Dan tanpa sadar Momo merasa malu-malu sendiri cuy karena ia memperhatikan si Mondo gitu. Namun Mondo juga sedih karena ia juga ingin kembali ke universitasnya yang dulu. Cuma apakah itu bakalan bisa terjadi lagi? Mendengar hal itu Momo ngerasa sedikit bersalah cuy, dan untuk menghibur Mondo ia akan membuat sebuah cemilan yang enak. Mondo ngerasa senang mendengarnya ya kan, dan sebelum itu ia juga akan pergi mandi sembari menunggu Momo untuk mempersiapkannya. Dan saat di kamar mandi, seperti biasa kalau kamar mandi adalah tempat dari Kouchan. Dan bener aja, ia tiba-tiba datang cuy saat Mondo sedang mandi. Di sini Mondo kelihatannya biasa aja dan udah terbiasa sama godaan dari Kouchan, maka ia nggak akan terjebak untuk kedua kalinya. Namun Kouchan punya sesuatu, yaitu ia mendapatkan foto Mondo dengan dirinya kemarin yang kelihatannya dekat banget. Cuma di balik itu semua kita juga ditampilin Momo cuy, yang dia ini disamperin oleh si Aoi. Gua nggak begitu tahu ceritanya gimana karena translate-nya ini ngaco banget cuy. Intinya Aoi ini memanas-manasi Momo kalau di kamar mandi terdengar suara yang sedikit aneh. Dan si Momo juga tahu dong kalau di kamar mandi ada Mondo dan apa yang ia lakukan. Mendengar hal itu Momo sedikit panik dan mulai berlari untuk ke kamarnya. Dan kita balik lagi ke Mondo yang dia ini bener-bener panik cuy. Cuma ia saat itu lagi nggak sadar dan nggak inget apa-apa yang ia lakukan. Cuma Kouchan bilang, wah foto yang bagus, gimana jadinya jika Momo melihat ini semua? Dengan melihat orang yang ia percayai akhirnya mengkhianati dirinya sendiri. Kalau Mondo ingin ini semua berakhir, maka kau harus menurutiku, kata si Kouchan. Lalu Kouchan memulai permainan, yaitu kita saling menyentuh dan yang paling klimaks duluan, maka ia yang kalah. Waduh. Kok gini pak? Jelas gue sedikit skip cuy karena banyak komuk yang bahaya banget buat si YouTube ya kan. Cuma aman aja cuy, mereka nggak ada yang kalah dan nggak ada yang menang. Di tengah keseruan mereka, anjir keseruan, intinya Mondo ini tiba-tiba pergi dan membilas badannya. Dan Mondo juga bilang cuy, nggak apa-apa, kau nggak perlu repot-repot memberitahukan ini kepada si Momo, karena aku sendiri yang akan memberitahunya. Kau tahu, mending berkata jujur walau kau dibenci daripada kau dipercaya tapi hasil dari pengkhianatan. Mondo langsung meninggalkan Kouchan dari kamar mandi dan Kouchan bergumam,
Cuma karena ini bahasa Jepang, gua sedikit kurang mengerti cuy. Lalu kita ditampilin Mondo yang bersujud kepada Momo gitu. Ia minta maaf sembari menjelaskan kalau ia bersama Kouchan tidak melakukan apapun dan ia saat itu tidak mengingat apa-apa yang terjadi. Momo kurang lebih mengerti situasinya walau sedikit marah cuy. Cuma mau gimana lagi, itu sudah terjadi dan Momo juga pasti percaya dengan apa yang dikatakan oleh si Mondo. Di sini Momo juga bilang kalau Mondo harus waspada karena Kouchan lah yang paling mengerikan. Mondo masih nggak paham apa yang dibicarakan oleh si Momo. Cuma Momo ngejelasin kalau di permainan ini ada satu orang yang tidak dipaksa untuk mengikuti permainannya. Dan itu hanya Kouchan lah yang secara sukarela untuk mengikuti permainan ini. Maka dari itulah kalau aku bilang cuma Kouchan lah yang paling berbahaya dan paling tidak waras. Dan secara tiba-tiba Momo ngedapetin pesan kalau Momo dan Mondo ditunggu di halaman belakang oleh si Kouchan. Apa yang akan terjadi cuy? Cuma dari omongan Momo kalau Kouchan yang paling berbahaya, sepertinya gue sedikit mengerti cuy. Karena hanya Kouchan lah yang kalau dilihat-lihat persiapannya sedikit matang dengan membawa beberapa bawahan bertopeng yang bersamanya. Singkat cerita, Mondo dan Momo menemui Kouchan. Di sini singkatnya, Kouchan mengajak Mondo untuk bermain sebuah game dan jika ia berhasil, maka Mondo akan mendapatkan sesuatu, yaitu sebuah kotak. Awalnya Mondo bilang kalau ia nggak tahu apa dalam kotak itu dan itu buat apa. Cuma mau membisikkan sesuatu kalau siapa tahu di kotak tersebut ada salah satu kunci yang bisa buat keluar dari sini. Mendengar itu, Mondo setuju sama permainannya dan permainan yang dibuat Kouchan itu simpel banget. Mondo harus menangkap si Kouchan. Cuma bakalan ada halangan yang berada di tengah permainan. Ya, pria bertopeng tersebut menggeret Mondo ke dalam rumah. Mondo melihat pria bertopeng tersebut. Ia memiliki pikiran, jika mereka adalah pembantu rumah ini, sepertinya kita bisa membujuknya. Cuma mau bilang cuy kalau itu tidak akan bisa terjadi karena pria bertopeng itu adalah pembantu pribadi dari Kouchan yang disiapkan langsung oleh ibu mereka. Melihat kalau ia nggak mungkin bisa ngelawan Kouchan dan pembantunya kan, Momo awalnya ragu dan meminta Mondo agar menyerah aja. Cuma Mondo bilang bukannya isi kotak tersebut sangat penting. Momo ngerasa khawatir sama Mondo cuy dan ia juga takut kalau ini jebakan yang dibuat oleh saudarinya. Cuma Mondo juga bertekad kalau ia ingin mencoba permainan ini sekali lagi. Ya walaupun Momo ini khawatir dengan memarahi si Mondo, cuma Mondo memiliki sebuah rencana. Ia memberitahu Momo dengan membisikkannya cuy. Di sini kita juga nggak tahu cuy. Cuma karena rencana berani si Mondo, akhirnya Momo bisa mengizinkan Mondo untuk mencobanya. Cuma Momo juga akan ikut membantunya. Ya walaupun jika Mondo ini gagal, maka Mondo harus berhenti dan menyerah aja. Lalu tibalah Mondo mencoba rencananya. Ia melompat dari jendela dan berlari ke tengah hutan. Kouchan kaget dong dan menyuruh pembantunya untuk mengikuti si Mondo. Di sini Kouchan ini ngebuat game ini karena ia hanya ingin melihat si Mondo dengan wajah putus asanya cuy, seperti dahulu. Cuma entah apa rasanya ada yang sedikit menjanggal di hati si Kouchan saat melihat Mondo bersama si Momo. Cuma ia menghiraukan hal itu karena itu mungkin datang dari mimpinya tadi pagi. Tak lama setelah itu datanglah pembantunya. Kouchan senang, sepertinya ia berhasil menangkap Mondo dan menyeretnya ke rumah seperti sebelumnya. Dengan seperti ini Kouchan merasa kasihan sama si Mondo. Apakah game ini perlu diakhiri lebih cepat aja, kata si Kouchan. Cuma pembantunya tersebut menyentuh pundak dari Kouchan cuy. Dan itu ternyata si Mondo dengan bilang, "Kau tertangkap." Waduh. Apa sebenarnya rencana si Mondo? Kenapa ia itu bisa berhasil dan apa yang akan terjadi nantinya? Ya, tunggu di part selanjutnya cuy. Nanggung ya, sengaja sih biar kalian ini lebih penasaran lagi cuy. Jadi ya di sini makin seru aja cerita dari si Mondo ya kan. Yang awalnya bener-bener cowok yang nggak bisa diandelin, kini ia bisa menyusun rencana buat dirinya sendiri. Ya mungkin segitu dulu pembahasan manga dari gua. Jika kalian suka sama bahasan gue yang seperti ini, jangan lupa like dan subscribe-nya juga dong.
Dan seperti biasa ramein videonya biar gua cepet bikin lanjutannya. So gua Ramstaku. Thank you.